Jadi bulan lalu saat lomba lari di Singapura ada WNI namanya Leonard Darmawan. Umurnya 23 tahun, muda loh. Di tengah lomba lari dia jatuh. Dia nggak bangun lagi, dilariin ke rumah sakit terus meninggal. Umur 23 tahun. Dia ini pelari, sudah rutin kayaknya lari? Kayaknya sih murid ya. Iya. Nggak tahu juga apakah dia pelari, rutin lari atau gimana. Cuman murid sebenarnya, murid yang sekolah di Singapura tapi WNI, warga negara Indonesia. I see. Jadi bulan lalu dia join dan dia meninggal. Gila Padahal banget. tujuannya pingin olahraga, pingin sehat ya? Betul. Tapi kayak gini. Iya. Dan ini ngomong-ngomong menjadi satu hal yang kita sering dengar dari orang-orang yang membuat mereka jadi Tuhan gara-gara olahraga kayak gini. Ada loh orang habis futsal meninggal. Ada loh orang olahraga ini meninggal. Itu kan udah sering banget ya. Aku bahkan ada temen seumuran aku sudah beberapa tahun lalu meninggal. Jadi waktu kurang lebih 37 tahun. Iya. Dia habis pulang kerja main bola, dia tuh sore-sorenya langsung jatuh. Tapi itu ada tapinya. Iya. Beberapa bulan sebelum dia meninggal, kita memang ada ketemuan. Iya. Kita ketemuan, kita ngobrol dan dia bilang, itu kan kalau nggak salah kita ketemuan April ya kalau nggak salah ya. Terus dia bilang, lu tahu nggak Desember, ingat waktu itu dia cerita, aku masuk rumah sakit loh, dia bilang gitu. Jadi memang dia udah punya kondisi. Betul. Tapi emang kalau misalnya sering kita dengar kayak gini, ujung-ujungnya orang jadi takut. Karena orang cuman mendengar dari batas beritanya aja. Orang lari meninggal gitu. Kalau kita kan dari teman sendiri tuh beneran diceritain sama dia. Betul. Berapa bulan lalu gue tuh masuk rumah sakit loh, hampir mati. Gila, bini gue sampai gini, anak bla bla bla. Dia cerita panjang lebar. Nggak selisih 1 tahun, belum nggak sampai setahun dia meninggal. Tapi kan kita udah tahu ceritanya. Kalau orang nggak paham, pasti langsung menyangkut pautannya tuh kan main futsal jadi. Nah itu hal sebenarnya kalian harus sadar itu adalah exception. That's not the rule. Pengecualian artinya ya. Anomaly. Ya pengecualian. Tapi kalau misalnya kita lihat orang yang lari dan sehat berapa banyak? Banyak. Right? Jadi kita tidak bisa selalu menggunakan anomaly atau exception untuk menjadikan itu menjadi norm atau patokan. Soalnya kalau misalnya kita mau ngomong kayak gitu berarti kita juga harus ngomong lihat berapa banyak yang lari dan ujung-ujungnya sehat. Ngomongin lomba itu aja deh. Iya. Di lomba itu pasti banyak kan peserta. Iya. Gitu loh. Dan juga berapa banyak orang yang duduk mageran mati banyak juga, dan duduk mageran nggak mati banyak juga, right? Jadi kita tidak bisa menggunakan kayak momen-momen itu justru untuk menjadi takut, tapi lebih ke I think everything needs to be done in moderation. Apa sih? Moderasi. Iya. Dalam moderasi. Dalam moderasi, semua dilakukan dalam moderasi. Semua moderasi, nggak usah berlebihan. Kalau mau olahraga pun juga jangan lupa pemanasan. I think berlebihan itu ya. Selama ini, at least kita ngomong dari pengalaman kita ya, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Leonard ya. Leonard tadi. Dan kita turut berduka cita. Kita bukan di sini untuk ngomongin dia. Betul. Cuman ingin ngebahas soal olahraganya aja. Nah, kita banyak melayanin klien biasanya kan dari yang mereka kurang sehat atau pola makannya, pola hidupnya rada berantakan. Tiba-tiba mereka mendapatkan ilham harus menjadi langsing. Nah, yang terjadi biasanya dari nggak pernah olahraga dan memulai olahraga, mereka pikir harus dari 0 langsung tancap ke 100. Iya. Soalnya tujuannya mereka pingin menjadi langsing secepat-cepatnya. Kayak mobil nggak dipanasin langsung dibawa ngebut tuh gimana sih? Itu yang dari dulu kita sering banget ngelayanin klien yang baru masuk seperti itu dan ujungnya mereka cederanya banyak banget. Iya. Akhirnya pada waktu kita handle mereka yang menjadi klien, baru kita ajarkan olahraga itu ada step-stepnya, ada foundationnya, ada tingkat-tingkatannya. Nah baru mereka melakukan sesuai aturan dan dari situlah mereka bangun kekuatan, stamina dan lama-lama menjadi kuat, semakin sehat. Tapi kebanyakan orang yang sayangnya mereka pikir, aduh mulai olahraga no pain no gain, harus tancap gas. Ya itu dari klien kita. Kalau again dari lainnya kita nggak tahu, and obviously kita turut berduka cita ya. Iya. Ya, but please don't use that as kenapa kamu nggak olahraga? Kalau dari liputan berita CNN Asia, katanya sih memang ada gangguan jantung. Katanya di rumah sakit, tapi kita nggak tau gini-ginian ya. So kita nggak berani ngomongin orang. Betul, katanya sih. Iya. Saran kalau misalnya ingin memulai apapun, mulai dari pelan-pelan, bertahap. Oke? Bahkan di hari mau olahraga pun jangan lupa kamu pemanasan. Betul. Ya. Ada hari kalau misalnya kamu udah terlalu capek banget ya, udah take a break. Jangan ikut-ikutan orang ya. Lebih sesuaikan ke kondisi kamu. Betul. Karena semua orang mempunyai fisik yang berbeda. Fisik itu bukan hanya tubuh ya, tapi tingkat kebugaran, tingkat kekuatan setiap orang tuh berbeda-beda. Ya. Jadi jangan disamakan, kamu ikut pace sendiri aja. Betul.